Record. Oke. Gimana sampai tahap ini bisa dimengerti nggak maksudnya ini? Biar. Oke, jadi kita akan mencari nilai bilangan bulat ya X dan Y supaya hasilnya 23 nanti ketika dikali dengan 4830 dan 91. Nah, prosedur pertama kita harus cari algoritma Euclidean untuk pastikan FPB-nya. Nah, jadi yang pertama dicari itu adalah, nah ini persamaan FPB-nya itu adalah suatu B itu bisa sama dengan ini persamaannya ya. B sama dengan A dikali H, A dikali H, A dikali H ditambah dengan sisa ya. Disebut dengan R ya. Sisa. Jadi kalau saya setarakan di sini A dikali dengan H ditambah dengan sisa. Jadi ini rumusnya ya. A dikali H ditambah dengan sisa. Oke, 4830 itu adalah B-nya. Yang ini yang lebih besar ya. 391 ini adalah yang kecil. 391 ini salah. 391 ya. Oke, 391X. Nah, nanti caranya ngitung S dulu ya. Dengan cara menggunakan modulo sisa hasil bagi. Dan baru cari hanya. Hanya itu adalah 4830. 4830. Oke. Dikurangi dengan 138. Kemudian dibagi dengan 391 ya. 391. Hasilnya adalah 12. Jadi hanya itu rumusnya. Nah, ini kalau saya cari catatan di sini ya. S itu rumusnya ya. S itu rumusnya adalah modulu dari B, A ya. Sedangkan kalau H itu nanti adalah B dikurangi dengan S dibagi dengan A. Itu rumusnya ya. Ini ide cara menyelesaikannya. Oke. Selanjutnya mod itu apa, Pak? Modulu ya. Modulu. Tahu ya modulu? Jadi, kalau kamu buka Excel itu ada modulu. Ini pelajaran ya. Teori bilangan. Tahu modulu? Sisa hasil bagi. Jadi kita bisa pelajari begini. Ada pengertian di sini, coba saja lihat sedikit lah tentang modulu kalau gitu ya. Tidak pernah kita dijelasin kalau di teori bilangan. Nggak pernah dijelasin. Oke, gini. Tahu nggak apa artinya ini? Besar ya. 3 dikali 2 itu artinya apa? 3 dikali 2? Iya. Apa artinya? Tak tahu. Perkalian. 3 dikali 2 itu artinya apa? Kalau dibalik 2 dikali 3 ya. Artinya apa artinya? 3 kali 2 hasilnya berapa? 6. Dari mana dapat 6? 3 kali 2. Makanya dapat 6 itu gimana ngitungnya? 3 kali 2. 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2 tambah 2 Tambah 2. Ya, atau 3 tambah 3. Mana yang benar? Sama, Pak. Nah, beda lah tulisannya. 2 tambah 2 tambah 2. 3 tambah 3. 2 tambah 2. 3 kali kena 2. Oh, 2 tambah 2. Oke, ya, ini ya. Sama dengan 6 ya. Kalau ini apa artinya? 2 kali 3. 3 tambah 3. Oke. 3 ditambah 3 ya, sama dengan 6.
Jadi yang di depan namanya faktor ya. Depannya faktor. Dia akan mengulangi bilangan di belakangnya. Jadi itu namanya, jadi perkalian itu apa jadinya? Nah, perkalian itu apa jadinya? Perkalian adalah Penjumlahan. apa? Penjumlahan. Penjumlahan apa? Berulang. Berulang. Oke. Ini apa? Sekarang kalau saya tanya, 6 bagi 2 itu dapat berapa? 6 bagi 2. 6 bagi 2 itu artinya apa? Artinya. Nah, kalau 6 bagi 2 hasilnya berapa? 3, Pak. 3. Nah, kalau saya tanya 6 bagi 2 artinya apa? 2 kali 3. 6 bagi 2 artinya apa? Kan pembagian kebalikan dari perkalian. 6 bagi 2 hasilnya 3 itu ngitungnya gimana ngitungnya? Dari mana dapat 6 3? dibagi. 6 kurang 3. 6 kurang 3 dong 6 3. itu dibagi menjadi 2. Ya, 6 dibagi jadi 2, itu hasilnya 3. Cara ngitung dapatnya gimana? Oke. Coba, pembagian adalah apa? Membagi. Pembagian adalah Keadilan. pengurangan berulang. Berulang. Nah, jadi 6 bagi 3 itu artinya apa? Jadi nanti 6 pengulangan pertama ini 6 bagi 2 itu 6 dikurangi 2 berapa hasilnya? 3. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. 4. Oke. Kemudian 4 dikurangi 2 hasilnya berapa? 2. Ya, oke. 2 dikurangi 2 hasilnya berapa? 0. Oh. Oke. Jadi ini namanya yang 420 namanya sisa. Ya, ketika sisanya 0. Nah, sekarang pertanyaan, berapa kali proses berulangnya? Berapa kali proses pengurangan berulangnya? Nah, berapa kali? 3. Oke, namanya 3 ya. Jadi 3 itu 6 bagi 2 kali 3 diperoleh dari 3 kali proses pengurangan berulang ya. Nah, sekarang kalau misalnya 12 dibagi 5. Nah, maka artinya apa? 12 dibagi 5 ya. Artinya apa? Jadi 12 ini kita akan ulangi berulang ya. 12 dikurangi 5 hasilnya berapa? 7. Oke, sekarang 7 dikurangi 5 hasilnya 2. Nah, sekarang kalau 2 dikurangi 5 itu hasilnya tidak bulat ya, tidak positif. 3. Tidak asli ya, tidak asli. Tidak asli. Artinya apa? Tidak bisa dibagi, makanya dia menjadi sisa. Nah, jadi makanya 2. 2 ini sudah posisinya ya. 2 kurang dari 5 sehingga tidak bisa dibagi. Maka disebut sisa. Jadi 12 dosa sama. Sampai kakak sana. Terus bagi 5 hasilnya adalah 2 dengan sisa berapa? 2. Jadi 12 itu kalau dibagi 5 hasilnya 2, masih ada sisa 2. Nah, sisa 2 ini disebut sebagai modul.
Sering disingkat dengan mod. Modulu. Ya, modul ya sisa. Kita di sini. Jadi yang disebut modul adalah sisa dari suatu hasil bagi dengan bilangan bulat. Jadi tidak boleh dalam bulat positif. Ini namanya modul. Terus saya di bapak sana. Oke, itu modul ya. Jadi sekali lagi 4830 kalau dicari hasil bagi 311 itu dapat 12 dengan sisa 138. Sama dengan ini ya. Kalau 12 dibagi 5 itu hasilnya 2 dengan sisa 2. Pak, kalau 13 dibagi 2 berapa? 13 bagi 2 7,5. 6. Sisa 1. Ini hasilnya adalah hasil. Nah, ini hanya 6, S-nya 1. Jadi S ini disebut modulum. Oke, kembali ke sini ya. Sekarang di dalam algoritma Euclid dan ini ada sisanya 391. Ini sekarang kita bagi 391. Nah, itu sama dengan 138 dikali titik-titik. Nah, ditambah dengan titik-titik ya. Nah, titik-titik yang ini disebut dengan apa tadi nih? Yang ini. Sisa ya. Dikali dengan modul ya. Modulu dari 391 dengan 138. Hasilnya 115. Sedangkan yang ini adalah sisa. Hasil baginya. Hasil baginya. Jadi gini ya. Jadi kalau misalnya tadi ya 13 dibagi dengan 2 itu nanti didapat hanya 6 dan S-nya 1. Udah sana. Ini disuruh. Dan S-nya sama dengan 1. Artinya apa? Artinya bahwa 13 itu nanti sama dengan 2 dikali 6 ditambah dengan 1. Ya, 2 kali 6 tambah 1. Sehingga nanti kalau kita mau cari atau dengan persamaan lain itu adalah ini. Ada di ini. Nah, kalau misalnya B-nya itu 13 dan A-nya itu adalah 2, maka dapatnya apa? Dapatnya itu B itu sama dengan A dikali H ditambah dengan S. Sehingga dari sini diperoleh bahwa H itu sama dengan B dikurangi dengan S dibagi dengan A. Itu rumusnya ya. Jadi yang ini nanti B-nya, S-nya pindah ruang ke kiri, jadi B kurang dibagi dengan H di sini. Jadi yang kita pakai rumus di sini. Nanti yang ini berapa ini? 391 apa? 391 dikurangi dengan 138 baru dibagi dengan 115. 2 ya. 391 138. Tadi ini yang keliru kayaknya. Hasil baginya 391 ya kebalik ya. 391 dengan 391 dikurangi 115 dibagi dengan 138. Ketemu 2 ya. 138. Oke. Nah, di sini masih belum 0 dia, sisanya masih harus lanjut dia. Angka yang dipakai adalah 138 sama dengan 115 dikali dengan titik-titik ditambah dengan titik-titik. Temu di sini berapa? Nah, cari lagi di sini ya dengan cara modulu ya. Modulu berapa?
138. 8 dengan 115 ya. 15. Ya, dapat 23. Kalau sudah ketemu 23-nya, kali ini dikurangi. Ini A, B-nya dikurangi dengan sisanya, dibagi dengan 1. hanya dapat 1. Kalau lihat rumusnya gitu deh. Dari sini masih belum 0 ini. Kita lanjut lagi. Sekarang 115. 115 sama dengan 23 dikali titik-titik ditambah titik-titik. Hasilnya berapa? Nah, ini mode ya. Mode dulu berapa? 115 dengan 23 ya. 23. Ini dapat 0. Iya. Sini berapa hasil baginya? Hasil baginya berarti 111 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 23. 23. Ya. Nah, ketika dia 0, Bapak ada stop ini. Stopnya ini yang ini ya. Stop. Jadi di sini nanti ketemu. Jadi FBB-nya itu adalah sama dengan 23. Ini materi yang kemarin ya, kita pertegas lagi. Ini adalah nilai yang di sini ya. Yang ada di sisa di atasnya 0 ini. Nah, sekarang pertanyaannya bukan di sini, tapi namanya kombinasi linear satu langkah lagi. Persamaan ini dibalik lagi ke sini ya. Sekarang 4830 kali berapa ditambah 391 kali berapa hasilnya 23. Itu FBB. Nah, urian singkatnya ini, urian singkatnya di kanan ini ya. Jadi dibuat formula terbalik deh ini. Caranya begini. Ambil dari sini, ambil dari 23 yang merah ini. Ini ya. Ya, saya geser ini ke kini sekarang. Halo? 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 Siap. Oke, perhatikan agak remote ya. Kalau tidak diperhatikan, jadi ini bisa membingungkan ya. Perhatikan ya, dari sini diambil ya, dari yang merah ini diambil. Ini ada angka 23. Oke. Anda lihat tujuannya apa? Tujuannya, saya copy sini tujuannya nih. Oke, ini tujuannya nih, yang merah. Nah, ini tujuannya. Nanti berangkatnya dari sini. Karena ini sudah ada angka 23, ditanyain juga ada 23. Oke. Sekarang kita ke uraian 48 saja. Pertama begini, ini 23, ini 138, 115. Maka 23 itu sama dengan 138 dikurangi 115. Kenapa? Karena ada 1 di sini. Nah ini ya. Coba cek, ada kalkulator nggak? Ada. Boleh ya. Tadi 138 dikurangi 115 itu sama dengan 23. Dari sini ngambilnya ya. Sini. Ini ngambil. Nah ini 138 itu dikurangi 115 itu nanti sama dengan 23. Oke, yang ini dimengerti maksudnya yang ini? Oke. Nah, kenapa kita ngambil 13? Kenapa kita tulis ini 138 3? Karena yang ditanyain di sini adalah sama dengan 23 dan di sini sudah ada 23-nya. Jadi itu patokan kita. Ini ada 23 dan ini ada 23 ya. Jadi ini kita balik ini. Jadi 115-nya pindah ke kiri jadi 108 dan 115. Sekarang 138 ini kita cari lagi. Nah, ini. 115 itu apa persamaan 115? Ini 115 nih. Apa itu? 138 kali 2. 138 dikurangi 115. Nah, sekarang di sini ada 115. Ada 115 ya. Kita ambil dari persamaan yang ini. Ini. Ada 115 di atasnya. Di sini ada angka 115. Nanti 115 yang ini kita urai lagi di sini. Nih, apa persamaannya ini? 115 itu sama dengan berapa?
391 kurang 138. Dibagi 2 ya. Ya. Oh, bagi. Ya, 115 berarti 391. Oke. 391 dikurangi dengan 2 dikali 2 dikali berapa? 138 ya. Nah, ini. Ini lihat nih, aduh. Jadi di sini ini 115 nih. Kita lihat ini 115 ya. Jadi yang ini sudah dilakukan ini pindahin ke kiri. Jadi dia pengurang jadinya ini. Ada juga 138 di sini, di atasnya ini. Yang ini. Di sini kan ada 138 juga ini. Ini ambil juga ini. Berapa jadinya di sini? Coba lihat. 138 sama dengan, coba lihat. Berapa? 391. Hah? 391. Salah. 48 30 dikurangi 30 dikurangi 12 12 kali 12 kali 391. Nah, itu. Sekarang istilahnya ini disubstitusi nih. Balikan. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Pak, bisa ada diperbesar layarnya? Sebentar ya, ini mau mati Zoom-nya. Login ulang semua dulu ya. Yang mau mati dia. Zoom sendiri aja, Aul. Bisa di Zoom itu.